Perkenalkan, saya Andriawan Rahmat Hidayat peserta Pembatik 2023. Di awal video ini saya menampilkan preview proses perancangan media pembelajaran online yang proses produksinya menggunakan beberapa aplikasi online, di antaranya Google Sheet, Canva, Photolab Me, Hezin Flipbook, Quizzes, WhatsApp. Penggunaan media online memang memudahkan kita untuk membuat suatu karya, berupa media audiovisual yang menarik dan interaktif secara mudah. Banyak aplikasi online yang menggunakan sistem drag and drop, sehingga kita hanya klik dan menggeser ke template yang tersedia, tidak perlu merancang kode-kode pemrograman yang sulit. Namun hasil produksi media juga berbasis online yang pastinya terdapat alamat website atau URL yang mengikuti domain dari provider aplikasi. Hal tersebut akan menyulitkan peserta didik saya yang masih jenjang sekolah dasar. Mereka akan terkendala dalam menuliskan alamat web meskipun telah dilakukan shorten URL, apalagi menggunakan banyak media online. Misalkan ketika mencari sumber informasi menggunakan e-book, video online, web edukasi, kemudian presentasi interaktif berbasis online, diakhiri dengan latihan soal atau asesmen secara online, dan semua media tersebut memiliki alamat web yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi kendala bagi anak didik jenjang SD, sehingga saya membuat site Google sebagai homepage yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sumber belajar siswa. Peserta didik hanya melakukan klik dan mulai, sudah bisa mengakses berbagai macam media yang berbasis online. Anak-anak tidak perlu ganti-ganti website apalagi mengetik URL liternya, satu website untuk semuanya. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan STEM dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Dalam menentukan model pembelajaran, saya yakini bahwa model pembelajaran yang sesuai dengan anak itu adalah model pembelajaran yang aktivitasnya sesuai dengan jiwa zamannya dan menjadikan lingkungan yang dekat dengan siswa sebagai sumber sekaligus objek pembelajaran. Sarana prasarana sekolah juga sangat mendukung terjadinya pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Saya memanfaatkan Chromebook yang didapat dari program bantuan Kemendikbud untuk dipakai siswa dalam pembelajaran. Saya menyuguhkan model pembelajaran kepada siswa, berupa aktivitas belajar eksplorasi informasi secara mandiri dengan dukungan teknologi informasi. Hematnya, mendorong siswa untuk tahu bagaimana caranya tahu atau know how to know. Di awal pembelajaran pada fase 1 inisiasi, saya menuntun siswa untuk fokus dan membuka pikiran, menstimulasi aktivitas belajar hari itu menyenangkan bagi siswa dan apresepsi. Kemudian mengawali masuk ke fase 2 orientasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, itu merupakan momentum sakral bagi saya, karena itu akan menentukan pemahaman siswa tentang informasi apa yang bisa sedang dipelajari dan bagaimana mereka belajar hari itu. Implikasi apresepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran itu akan merangsang siswa untuk mengaktifkan daya nalar kritis siswa pada saat siswa melakukan kegiatan, menanyakan. Kegiatan belajar yang berpusat pada siswa itu akan tercapai salah satu indikatornya adalah siswa mampu, menanyakan, siswa mampu mengidentifikasi permasalahan terkait informasi yang mereka pahami. Sehingga untuk mencari tahu jawabannya, anak akan dengan senang hati dan tertib dalam melaksanakan fase berikutnya pada alur pembelajaran. Pada fase 3 merumuskan masalah, fase 4 hipotesis, dan fase kelima analisis data, saya memberikan stimulus kepada siswa berupa informasi yang bisa diakses pada Google Site yang sudah saya siapkan dengan bantuan Chromebook. Siswa hanya perlu masuk Google Chrome, kemudian ke Google Site yang sudah dipasang di tampilan awal halaman Google Chrome, lalu mulai. Siswa secara mandiri mengumpulkan informasi, kemudian bertukar pikiran dengan kelompoknya. Pada fase 6 menarik kesimpulan, pada siswa jenjang SD perlu adanya konfirmasi antar kelompok untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga mereka mendiskusikan hasil kesimpulan tiap kelompok secara bersama di dalam kelas. Kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi bersama secara interaktif,
Kemudian siswa melakukan kegiatan latihan soal secara online menggunakan aplikasi Quizzes dan di akhir pembelajaran ditutup dengan doa bersama. Semoga informasi yang ada pada video dokumentasi pembelajaran ini tersampaikan dengan baik kepada pemirsa Bapak, Ibu guru, pegiat pendidikan dan masyarakat umum. Terima kasih. Tidur nyenyak di atas ranjang air. Mengalir di kolam ikan. Video saya memang panjang. Walau panjang tapi menyenangkan.